Di tengah tantangan alam desa Didingga, Kecamatan Biau, Gorontalo Utara, ada kisah sosok petani sukses yang menginspirasi petani lokal yang berhasil membudidayakan semangka dan melon. Dengan teknik budidaya yang tepat, serta perawatan yang telaten, hasil panennya melimpah. Tidak hanya memenuhi pasar lokal, juga dikirim ke luar daerah. Bagaimana kisah sukses dari membudidayakan semangka dan melon? Tetap di Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Di lahan kurang lebih 2 hektar yang dulunya adalah lahan sawah, kini ditumbuhi beberapa jenis tanaman hortikultura. Sobat Tani, Isal, warga desa Didingga, Kecamatan Biau, Gorontalo Utara, sosok petani sukses membudidayakan semangka dan melon. Isal yang lebih akrab disapa Mas Isal mulai menikmati hasil kerja kerasnya 18 tahun silam menjadi petani horti. Banyak tantangan telah ia lewati, tak menyurutkan semangat dan keinginannya menggapai mimpinya menjadi petani semangka dan melon yang sukses. Bagi Mas Isal, gagal tidak membuatnya terpuruk. Justru dari gagal, ia semakin termotivasi dan terus belajar sampai menemukan solusinya. Yang mendorong saya untuk jadi petani, karena petani itu saya rasa enak. Hidup kita sendiri yang ngatur kerja, baru posisi hidup kita jadi sehat. Karena adanya kita beraktivitas hari-hari, kita jadi hidup lebih sehat. Kalau sisi ekonomi, kemungkinan ya bertani itu lebih enak lah. Bertani itu lebih ada sedikit, kelebihan sedikit ada. Daripada kita untuk tergantung hidup di proyek, belum tentu hasil. Kalau di tani kita kayaknya udah bisa menentukan hasil sekian, bisa. Saya bergerak di pertanian, saya yakin hati, jiwa, saya mantap di situ sudah. Kita yakin bismillah, jadi. Dengan adanya bimbingan yang sama saudara, alhamdulillah bisa. Ilmu paling berharga itu Pak, kita di lapangan. Ilmu yang paling sangat berharga itu kita di lapangan. Nanti kita di lapangan, kita menemui hambatan yang macam faktor dari cuaca, iklim, itu kita bisa menemukan di situ nantinya. Sobat Tani, semangat dan kerja keras keberanian Mas Isal membudidayakan tanaman hortikultura di lahan sawah sempat diragukan masyarakat setempat. Tetapi Mas Isal tetap optimis akan berhasil. Kalau cuma awal-awal mula saya bekerja di tani ini, masih dari Tolinggula, itu banyak yang meragukan. Mereka meragukan itu karena dari tempat Pak. Mereka kan sebelumnya kan belum pernah tahu kalau sawah itu bisa dijadikan seperti tanaman horti seperti ini. Jadi mereka itu kayaknya ragu gitu. Jadi adalah pandangan miring tentang tanaman ini, awalnya itu ada. Tapi setelah mereka membuktikan hasilnya, ya mereka sudah kurang diam sendiri. Semua tanah itu kalau saya rasa cocok, intinya cuma ada sistem perairan. Pokoknya intinya ada buat pengairan, bisa semua. Perlakuan nanti kita dapat pas di saat kita sudah mulai penanaman, di situ nanti kita dapatnya di situ. Entah ini kekurangan apa, nanti ini lahan ini jadi kekurangan unsur hara ke apa gitu, nanti kita ketahuan di situ dari segi pertumbuhan.
Sobat Tani, sukses budidaya semangka dan melon Mas Isal saat ini ia rintis 18 tahun silam. Dipilihnya semangka dan melon karena dapat dibudidayakan di berbagai lahan dan iklim. Pemeliharaan yang tidak sulit, hama dan penyakit relatif sedikit, hasil panen tinggi, nilai ekonomi tinggi, harga cenderung stabil, dan peluang pasar yang luas. Sobat Tani, salah satu faktor keberhasilan budidaya semangka dan melon adalah pemilihan bibit berkualitas dan cocok dengan kondisi lahan yang akan ditanami. Sukses Mas Isal membudidayakan semangka saat ini berawal dari pemilihan bibit yang tepat. Kalau masalah bibit, jenis bibit kan banyak jenis banyak. Jadi kita yang paling utamakan tuh kepentingan pasar. Kalau kita tanam yang pasar yang kurang suka, otomatis kan penjualan nanti kita susah. Bibit paling bagus di sini kan bibit yang cari yang udah tahan virus lah. Udah cari yang tahan virus dan kita sesuaikan dengan iklim daerah kita masing-masing. Kalau kita nggak cocok di iklim ini, kita pakai bibit yang ini nggak cocok, pastinya kita tidak akan pernah bisa berhasil. Gitu. Contoh macam kita yang kita lihat dari YouTube, bibit ini bagus sekali, daerah sini bagus. Belum tentu kita tanam daerah sini, belum tentu juga dia bisa bagus. Ciri-ciri bibit yang sehat, dia normal Bu daunnya. Daunnya normal, kebuka bagus, dari kelopaknya itu, tempurungnya itu normal. Proses penyemaian untuk semangka non biji kita 1 minggu Bu. 1 minggu, setelah 1 minggu penyemaian kita udah bisa pindah lahan. Sobat Tani, untuk menghemat biaya pengolahan lahan, Mas Isal melakukan 2 kali penanaman semangka untuk 1 kali pengolahan. 1 bedeng ditanami 2 kali musim tanam, dengan asumsi unsur hara atau pupuk masih cukup untuk 1 kali musim tanam. Untuk memaksimalkan setiap bedengan, jarak tanam untuk semangka yaitu 55 sampai 60 cm. Semangka yang dibudidayakan Mas Isal adalah semangka tanpa biji, di mana penyerbukannya harus dibantu manusia agar proses pembuahan dan pembentukan buah semangka lebih sempurna. Untuk mendapatkan serbuk sari jantan dalam setiap bedengan, ditanami juga semangka jantan atau semangka berbiji. Untuk tanam semangka yang non biji, kita harus tanam juga yang berbiji supaya kita untuk mengambil serbuk sari kita harus ambil yang berbiji. Kalau yang non biji itu serbuk sarinya tidak ada, yang bunga yang jantan tidak ada dia. Jadi makanya kita harus ambil yang berbiji untuk mengawinkan seperti ini. Ini bunga buah yang ada bijinya, itu bunga calon buah. Jadi kita oleskan serbuk sarinya, oleskan di bunga putik ini. Kita oleskan untuk pengawinan, penyerbukan. Jadi seperti itu. Supaya nanti bisa jadi. Kalau kita nggak dipoleskan begitu, nggak dikawinkan, nggak bisa jadi. Supaya hasil lebih maksimal, kita usahakan penyerbukan itu dimulai dari pagi hari, sekitar jam-jam 6. Mereka sudah mulai membuka bunga, kita mulai penyerbukan.
Jadi kalau boleh di maksimal jam 9 lah. Jam 9 kalau udah panas itu serbuknya udah mulai mengering, jadi hasil kurang maksimal sudah. Sobat Tani, semangka sudah bisa dipanen sekitar 60 hingga 65 hari setelah tanam, tergantung varietasnya. Pada umumnya, semangka siap dipanen saat batang buah mulai mengecil, warna kulit mulai berubah, dan suara saat diketuk-ketuk adalah suara hampa. Panen semangka hanya dilakukan 1 kali untuk 1 musim tanam. Sobat Tani, selain semangka, Mas Isal juga membudidayakan melon. Melon yang dibudidayakan varietas Lucifer, jenis melon hibrida yang memiliki daging buah berwarna orange. Varietas melon ini memiliki beberapa keunggulan, seperti tumbuh optimal di dataran rendah, memiliki daging buah tebal, kadar gula tinggi, dan bobot per buah 2-3,5 kg dengan waktu panen 60-65 hari setelah tanam. Hasil panen yang tinggi, harga stabil, dan permintaan pasar yang tinggi. Budidaya melon tidak berbeda dengan semangka. Yang membedakan adalah tanaman melon membutuhkan tiang atau para-para sebagai rambatan. Memilih bibit melon yang baik sama dengan semangka tadi, Bu. Kita cari yang cocok di daerah kita. Gitu. Semangka sama melon sama umur sama-sama 2 bulan udah mulai panen. Kalau kita tumpang sari, kalau semangka kan dia sistemnya merayap ke tanah. Jadi untuk yang ke atas, kalau kalau melon kan kita pakai patok, pakai anjir supaya dia kan tetap ke atas. Jadi kita bisa manfaatkan itu lahan supaya hasil bisa double. Sobat Tani, tanaman melon pada umumnya akan mulai berbunga setelah umur 30-40 hari setelah tanam, tergantung jenisnya. Bunga jantan dan betina akan muncul dan penyerbukan bisa terjadi secara alami. Agar penyerbukan lebih efektif, Mas Isal membantu penyerbukan tanaman melon dengan mengawinkan bunga jantan dan betina agar pembentukan buah lebih sempurna. Waktu yang tepat untuk mengawinkan bunga jantan dan betina dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Sobat Tani, agar tanaman melon menghasilkan buah yang berkualitas, dilakukan pemeliharaan yang rutin serta pengendalian hama dan penyakit secara berkala. Pengendalian hama itu kita melakukan penyemprotan itu harus rutin. Harus rutin, minimal 5 hari sekali itu harus. Entah itu ada hama atau tidak, minimal kita harus semprot supaya kita tidak terjadi, tanaman kita udah tidak terlanjur parah, jadi tetap kita mencegah, harus melakukan penyepraian 5 hari sekali. Kalau penyakit itu paling banyak dari jenis semangka dengan melon tuh hampir sama, Pak. Mereka penyakit itu paling banyak itu busuk daun atau karak daun, itu yang paling banyak, sama trip. Dengan menerapkan sistem penanaman rotasi, beberapa jenis tanaman hortikultura dalam satu area, Mas Isal setiap bulannya bisa panen.
Setiap hari, Mas Isal dibantu 2 orang pekerja untuk mengolah lahan dan mengurus tanaman, namun jumlah orang bisa bertambah sesuai kebutuhan. Strategi saya supaya saya tidak terlalu lama untuk menunggu panen, kita sistem bertahap. Jadi misalkan kita lahan 1 hektar, kapasitas itu kalau 1 hektar itu minimal dia 25 bungkus. Jadi kita tahap jadi 2. Jadi kita sistem bertahap supaya kita tidak terlalu lama untuk panen kembali gitu. Jadi usahakan minimal kita per bulan itu ada panenan supaya tidak terlalu sulit untuk ekonomi. Sobat Tani, untuk pemasaran hasil, Mas Isal tidak kesulitan karena permintaan pasar cukup besar. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis, permintaannya dari dapur MBG cukup besar. Untuk pemasaran, alhamdulillah cukup banyak, cukup lumayan banyak. Kita tidak susah untuk pemasaran, tidak susah. Kalau kapasitas kita dalam 1 hektar, berarti kita minimal kalau kita tanam 1 hektar itu, dia paling rendah dia 20 sampai 25 ton. Untuk MBG untuk daerah Gorut ini, daerah Sumalata, Biau, Tolinggula, ya minimal per minggu 5 ton lah minimal. Sobat Tani, keberhasilan Mas Isal membudidayakan berbagai tanaman hortikultura di Desa Didingga kini mulai ditiru beberapa masyarakat setempat. Salah satunya pasangan suami istri Chandri Otolua dan Ellen Potale. Pasangan suami istri ini sudah menjadi petani semangka dan melon. Awalnya mereka bekerja nyambi dari Mas Isal. Sebelumnya, pasangan suami istri ini melakoni beberapa pekerjaan, namun selalu gagal. Kemudian mencoba menjadi petani horti, ternyata hasilnya menjanjikan. Pasangan muda ini sudah jatuh cinta dengan dunia pertanian, khususnya tanaman horti. Betapa tidak, dari tanaman horti, ekonomi keluarganya mulai meningkat. Jadi pertama saya petani jagung, tapi setelah dihitung-hitung modal besar, penghasilan ya di bawah rata-rata lah. Berhenti sudah beralih ke sini, alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bertahan jadi petani horti. Dari modalnya juga sedikit, bisa kerjanya juga ringan, dan di saat kita lelah, capek, tidak ada yang tuntut yang harus suruh kita kerja. Kalau capek, istirahat, saya tidur. Dan alhamdulillah kalau tidak ada halangan, buat hasil panennya juga bagus. Saya kerja sama Mas Wisal, di samping saya kerja, saya juga ya istilahnya curi-curi ilmu. Mas Wisal juga senang berbagi pengalaman pada saya. Jadi di saat sudah 3 musim sama Mas Wisal, saya memutuskan untuk pisah dari Mas Wisal. Sudah belajar sendiri, sudah menanam sendiri. Dan hasilnya alhamdulillah ya seperti ini. Setelah menanam, sudah pindah ke menanam horti, alhamdulillah ekonomi sudah bisa membaik, dalam keseharian juga bisa tercukupi.
Kalau masalah pemasaran cuma seputaran Gorontalo sini saja. Banyak permintaan tapi kami tidak bisa memenuhi permintaan dari pengepul-pengepul dulu. Kalau pemasaran, kalau dari Gorontalo ada juga permintaan dari luar-luar daerah, tapi kami juga tidak bisa penuhi permintaan dari luar-luar daerah. Ya pernah mencapai sampai dalam kalau bisa tanam 10 bungkus bisa dapat sampai 10 sampai 12 ton dengan harga ya paling pernah 6.000 sekilo. Paling rendah kadang 2.000 ya, so paling rendah 2.000. Sobat Tani, kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Mas Isal, petani semangka dan melon sukses dari desa Didingga ini. Mas Isal tidak ingin menikmati suksesnya sendiri. Dengan senang hati ia membuka diri, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan siapa saja yang ingin belajar. Mas Isal yakin dengan berbagi ilmu serta pengalaman kepada sesama tidak akan merugikan dirinya, justru menjadi ladang pahala, meningkatkan kualitas hidup orang lain, dan meraih sukses bersama. Dengan senang hati saya bersedia membagi ilmu, dan alhamdulillah ada juga yang udah mulai belajar, udah mulai mandiri, udah beberapa orang alhamdulillah udah mulai berhasil mereka. Saya menganggap mereka ya bukan suatu saingan, bukan, malah saya menganggap jadi teman untuk berbudidaya semangka ini sama melon gitu. Sukanya ya kita kalau panen ya ada duit, itu sukanya. Tapi dukanya ya kalau kita gagal ya lumayan.